Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Suryanti Murni dengan NIM 21311034. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang berjudul evolusi. Di sini ada beberapa indikator-indikator evolusi. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan berbagai teori tentang evolusi. Yang kedua, menjelaskan berbagai pokok-pokok pikiran tentang evolusi. Yang berikutnya, macam-macam teori evolusi. Evolusi merupakan proses perubahan makhluk hidup yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama dan secara perlahan-lahan sehingga terbentuk spesies lama. Yang berikut, macam-macam evolusi. Berdasarkan hasilnya dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Evolusi progresif. Evolusi yang menunjukkan pada kemungkinan bertahan hidup atau survei, contohnya burung fig. Yang kedua, evolusi regresif. Evolusi yang menunjukkan kepunahan. Berdasarkan objek yang dialami dibedakan menjadi dua, yaitu evolusi organik, evolusi yang terjadi pada makhluk hidup. Evolusi kosmik, evolusi yang terjadi pada benda mati. Terus yang berikutnya, tokoh yang menemukan gagasan tentang evolusi. Tokoh yang menemukan yaitu yang pertama Aristoteles. Mendasari gagasan evolusi dengan metafisika, yaitu alam mengalami perubahan bentuk secara sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Yang kedua, Erasmus Darwin mengatakan bahwa fungsional terhadap warisan adalah rangsangan. Yang ketiga, Count de Buffon mengatakan bahwa variasi-variasi kecil yang terjadi pengaruh alam sekitar diwariskan sehingga menimbulkan konflik. Yang berikut, Darwin bersama Wallace. Mereka mengemukakan dua teori pokok tentang evolusi, yaitu yang pertama, spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup di masa lalu. Yang kedua, evolusi terjadi karena seleksi alam. Arti seleksi alam adalah alam meleksikan individu di dalamnya. Individu yang dapat menyesuaikan diri dengan alam dapat bertahan hidup, sedangkan yang tidak dapat menyesuaikan diri akan mati atau punah. Perbedaan teori evolusi Leibniz dan Darwin. Teori evolusi Leibniz tidak ada variasi, sedangkan teori evolusi Darwin adanya variasi. Yang kedua, terjadinya adaptasi, sedangkan teori evolusi Darwin terjadinya seleksi alam. Yang ketiga, teori Uset dan Disuset. Sedangkan di teori evolusi Darwin, teori natural atau selection. Yang berikut, petunjuk adanya evolusi. Yang pertama, biokimia, percobaan mutal atau uji Presbyterian uji. Pengendapan pada reaksi antigen atau antibodi. 1. Kelinci disuntik dengan serum darah manusia yang berperan sebagai antigen. Yang kedua, serum darah kelinci diamati ternyata terdapat antibodi atau ditunjukkan terbentuk endapan. Serum darah kelinci diambil kemudian orangutan, babon, kucing, anjing. Yang keempat, beberapa waktu dari masuk hidup di atas masing diamati mengenai endapan yang berbentuk. Yang berikutnya, homologi. Homologi ini adalah peristiwa di mana alat fungsional pada berbagai hewan yang mempunyai bentuk dasar sama, tetapi kemudian berkembang bentuk yang berbeda dan fungsinya pun menjadi berbeda pula. Perbedaan tersebut disebabkan adanya proses adaptasi organ makhluk hidup yang berbeda. Yang berikut, analog. Analog ini adalah peristiwa di mana dijumpai kemiripan bentuk alat fungsional pada makhluk hidup karena adanya fungsi organ tersebut, tetapi organ